Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan pembelajaran mengenai pH campuran. pH campuran itu terdiri dari asam kuat dengan basa kuat. Jadi, pada pembelajaran pH campuran ini, kalian akan mencampurkan asam kuat dengan asam kuat, kemudian diukur pH-nya. Selain itu, mencampurkan basa kuat dengan basa kuat, kemudian diukur pH-nya. Dan yang terakhir adalah mencampurkan asam kuat dengan basa kuat, kemudian diukur pH-nya juga. Nah, Bapak akan ajarkan bagaimana cara menghitung pH campuran. Oke, langsung saja ya. Nah, pH campuran asam kuat dan basa kuat. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah asam kuat dicampurkan dengan asam kuat. Contohnya, larutan HCl 0,1 molar dicampurkan dengan larutan HNO3 0,1 molar. Jadi, kalau pH campuran itu volume berpengaruh. Makanya di sini dituliskan berapakah pH larutan campuran 100 ml larutan HCl 0,1 molar dengan larutan 100 ml HNO3 0,1 molar. Caranya, nah kalian seperti biasa, untuk asam kuat kalian harus mengionisasikannya dulu. Jadi, yang pertama dilakukan adalah melakukan ionisasi dari HCl. Kalau HCl itu kan diionkan menjadi H dan Cl. Kemudian kita lihat jumlah H ada berapa. Coba kita lihat ya. Seperti biasa kita ionkan. Jumlah H. Nah, jumlah H di sini ada 1, di sini ada 1, disilangkan. Kalau H berarti muatannya positif 1. Kemudian Cl muatannya negatif 1. Kemudian jumlahnya disetarakan. Di sini H ada berapa? Ada 1. Di sini H plusnya ada berapa? Ada 1. Di sini Cl minusnya ada berapa? Ada 1. Di sini Cl-nya ada berapa? Ada 1. Berarti sudah setara. Nah, selanjutnya dalam menghitung pH campuran itu harus dicari mol. Cara mencari mol itu pakai persamaan M sama dengan N dibagi V. N itu adalah mol, V itu adalah volume. Jadi kalau kita ingin mencari N, ini ya. Kalau kita ingin mencari N berarti molaritas dikali volume. Nah, N sama dengan molaritas dikali volume. Jadi kalau kita ingin mencampurkan antara HCl dengan HNO3, berarti kita harus cari masing-masing molnya. Masing-masing molnya kemudian dijumlahkan, molnya dibagi volume. Nah, sekarang berarti harus cari dulu molnya. Mol dari HCl berapa? Nah, caranya N sama dengan M dikali V. M-nya di sini berapa kalau HCl? 0,1 molar. Volumenya berapa? 100 mili. Tinggal dimasukkan saja berarti angkanya. N sama dengan 0,1 molar dikali volumenya 100 mili. 0,1 dikali 100, 10 milimol. Jadi ini ada milimolnya, karena di sini yang dimasukkan satuannya mili. Kalau satuannya dimasukkannya liter, berarti satuan dari mol itu mol. Kalau di sini N-nya sama dengan milimol, karena satuan yang kita gunakan volumenya mili. Nah, hasilnya adalah 10 milimol. Berarti kita masukkan ke persamaan reaksi. Nah, sekarang kita lihat. Kita hapus aja ini ya. Kita hapus. Nah, sekarang HCl, H plus dan Cl min. Kalau HCl 10 milimol, kita tulis 10 mol. Berarti H plusnya, sekarang ini koefisiennya 1. HCl koefisiennya 1. Berarti jumlah molnya sama. 10 milimol. 10 milimol. Ini M ya. M mol. Seperti ini. Cl min sama 10 milimol. Nah, berarti kita sudah punya milimol dari H plus dan Cl min. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mencari
mol dari HNO3. Caranya sama, berarti caranya N sama dengan M dikali V. M-nya berapa di sini M? HNO3 0,1 molar. Kalau volumenya berapa? 100 mili juga. Tinggal kita kalikan, berarti sebentar kita kalikan, berarti 0,1 M dikali 100 mili. Berapa? 0,1 M dikali 100 mili berapa? Ya, 10 milimol. Sama ya. Nah, kalau ini 10 milimol, sekarang kita lihat koefisiennya. Ini 1, ini 1. Berarti molnya, jumlah molnya sama. Ini 10 milimol. Apa jumlah mol yang berbeda seperti apa? Kalau di sini jumlah molnya 2, koefisiennya 2, di sini 2H+, ini 1. Berarti molnya itu berarti dikali 2, 2 dikali 10 milimol. Jadi seperti itu. Jadi koefisien berpengaruh. Di sini jumlahnya ada berapa? Ada 1, berarti dikali 1 dikali 10 milimol. Kalau ada 2, berarti 2 dikali 10 milimol. Karena ini pakainya 1 ya tadi koefisiennya, berarti dihapus saja. Kita hapus, sebentar. Kita hapus karena jumlahnya hanya 1. Nah, ini cuma 1 ya. Kita hapus ya. Oke, kita coret aja ya. Tapi nggak bisa dihapus. Kita coret saja jumlah H+-nya. Kan 10 ya, karena 1 ini. Ini 10 milimol ya. Ini tadi berapa? 0,1 M. Ini ya. Nah, hasilnya adalah 10 milimol. Nah, setelah diperoleh 10 milimol dari HNO3, H+, dan NO3, kita hitung. Nah, karena di sini ada 2H+ ya, jadi kita peroleh itu ada 2H+. Ada asam, ada H+ dari, nih sini ya, dari H+ dari HNO3 dan H+ dari HCl. Kalau ada H+ dari HNO3, dari H+ dan HCl berarti ada 2 sumber asam, dari HCl dan dari HNO3. Makanya kalau ditanya pH berarti gabungan dari keduanya. Di sini berapa ke jumlah H+-nya? 10 milimol. Di sini berapa? 10 milimol juga. Berarti kalau 10 milimol dengan 10 milimol kan kita ingin mencari konsentrasi H+-nya ya, berarti ditambahkan mol. Mol total berarti mol H+ di HNO3 dan mol H+ di HCl. 10 tambah 10 berapa? Kita masukkan ya. 10 tambah 10 berarti 20 milimol. Kita tulis di bawah. Tadi sini ya, 20 mol. Ini 20 milimol per ini M ya. Kan kenapa 20 milimol? Karena di sini 10 milimol. Ini 10 milimol, ini 10 milimol, ini 10 milimol. 10 tambah 10, 20 milimol. Dibagi volume totalnya berapa? Volume total dari HCl 100, volume total dari HNO3 100. Berarti berapa? 100 tambah 100, 200. Jadi, ini 200 mili. Nah, ini kan milimol dibagi 200 mili, 20 dibagi 200, 0,1 M. Atau kita pangkatkan, 10 pangkat min 1 molar. Nah, kalau kita sudah mengetahui konsentrasi H+-nya, kita bisa mencari pH. Bagaimana kita mencari pH-nya? pH itu min log konsentrasi H+. Kalau konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 1, berarti tinggal di min log kan. Min log 10 pangkat min 1, berarti berapa? Jawabannya adalah 1. Jadi pH campuran dari 100 ml HCl 0,1 molar dengan 100 ml HNO3 0,1 molar, pH-nya sebesar 1. Sampai sini paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke basa kuat dan basa kuat.
Bagaimana kalau kita mencampurkan antara basa kuat dengan basa kuat? Ciri-ciri basa kuat itu tidak mempunyai nilai Kb, konstanta basa. Jadi di sini tidak ada nilai Kb-nya ya. Nah, sekarang kita akan mencampurkan NaOH 0,1 molar dengan CaOH 2 kali 0,1 molar. Nah, dua-duanya jumlahnya 100 mili. Berapakah pH-nya? Yang ditanya pH ya, bukan pOH. pH-nya berapa? Nah, sebentar. Nah, caranya sama. Kita cari dulu apa? Kita cari dulu molnya ya. Kita cari dulu mol dari NaOH. Nah, sekarang kita berarti sebelum mencari mol kita harus ionkan dulu. Kalau NaOH itu berarti NaOH kalau kita ionisasikan menjadi Na dan OH. Untuk mencari muatan, kita cari Na itu jumlahnya 1, OH jumlahnya 1. Disilangkan, Na muatannya berarti 1 plus 1. OH berarti muatannya min 1. Sekarang Na jumlahnya di sini berapa? 1. Di sini berapa? 1 juga. OH di sini jumlahnya berapa? 1. Di sini juga 1. Berarti sudah setara. Kalau ini sudah setara ya, berarti kita tinggal cari molnya. Mol itu berarti N sama, caranya sama seperti yang tadi ya. N sama dengan M dikali V. M dari NaOH dulu kita cari ya. M dikali V. M-nya berapa? 0,1. 0,1 dikali volumenya 100. Berapa? Berarti 0,1 kali 100, 10 milimol. Kalau di sini 10 milimol, caranya sama. Ini koefisiennya 1, berarti karena Na koefisiennya 1 juga, berarti 10 milimol. Ini koefisiennya 1 juga, berarti 10 milimol. Semestinya paham ya? Sekarang CaOH 2 kali, kita ionkan dulu caranya. Ion CaOH 2 kali, kita ionkan, tulis dulu. Apa aja spesinya? Ca ditambahkan OH. Ini Ca jumlahnya berapa? 1. Di sini OH jumlahnya berapa? 2. Ya, silangkan. Ca berarti muatannya 2 plus. Kalau OH berarti muatannya minus 1. Nah, sekarang kita setarakan. Di sini Ca jumlahnya 1. Di sini Ca 2 plus ya. Ini muatan, bukan jumlah. Ca 2 plusnya jumlahnya 1 juga. Berarti ini sudah setara. Sekarang OH. OH di sini jumlahnya ada 2. Di sini jumlahnya ada 1. Berarti OH-nya dikali 2. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kita cari dulu molnya. Cara mencari mol. Nah, cara mencari mol caranya berarti sama. N sama dengan, kurang bawah ya. N sama dengan M dikali V. Nah, berarti N-nya berapa? N. Molnya berarti berapa? N-nya itu adalah M-nya berapa? M-nya itu berarti 0,1 juga sama 0,1 molar dikali volumenya berapa? Volumenya sama 100 mili. 0,1 dikali 100 10 milimol. Ya, ingat ya, karena ini satuannya yang dipakai mili, berarti ini mili ya. Mili berarti satuannya jadi milimol, bukan mol. Nah, kalau ini 10 milimol berarti CaOH kita ganti ya. CaOH 10 mol. Nah, kalau CaOH 2 kali 10 mol, sekarang kalau Ca koefisiennya sama nggak? Sama, ini 1 di depan, koefisiennya itu 1. Berarti ini 10 milimol. Nah, sekarang ini koefisien OH itu 2, di sini 1, berarti 2. 2 dikali 10 milimol, berarti berapa? 20 milimol. Nah, berarti OH itu 20 milimol. Kalau Ca2 plus 10 milimol, CaOH 10 milimol. Nah, kalau pH, kalau yang cari basa, ini pH basa ya, berarti yang dipakai adalah ini, mol dari OH- dan mol dari OH- saja. OH- itu diperoleh dari mana? Dari NaOH dan dari CaOH 2 kali. Berarti kita tambahkan. Berarti kita cari dulu ya, konsentrasi OH- sama dengan N total dibagi V total. N totalnya berapa? N total dari NaOH 10 ya, 10 milimol. 10 ditambah CaOH, OH-nya berapa?
20 ini mol ya, mol. Nah, dibagi volume totalnya berapa? Volume total dari NaOH 100 mili, 100 ditambah 100 karena CaOH juga 100. Ini mili. Ini 10 tambah 20, 30 dibagi 200. 30 dibagi 200 berapa? 30 dibagi 200, 0,15 ya. 0,15. Betul ya, volumenya 100, 100, 200. Molnya 10 dari NaOH, kemudian dari CaOH 2 kali 20. Betul, berarti ini 0,115 atau M. Kalau kita pangkatkan jadi berapa kira-kira konsentrasi OH-nya? Konsentrasi OH- dari campuran ini berarti 1,5 ya, 1,5 kali 10 pangkat min 1. Ini kita molar ya. Nah, ini baru OH-, berarti yang kita cari adalah POH. Kalau ingin mencari POH berarti di min log kan OH-nya. Min log konsentrasi OH-. Kita ingat ya, kalau yang kita temukan konsentrasi OH- bukan dicari pH, tapi dicari POH-nya dulu. Setelah diperoleh POH baru dicari pH. Min log OH-. Min log OH- itu min log 1,5 ya dikali 10 pangkat min 1. Berarti berapa? Nah, kalau seperti ini POH-nya berarti logan dulu yang 10 pangkat min 1. Min log 10 pangkat min 1, 1. Terus lagi min log 1,5-nya, min log 1,5. Jadi kita peroleh POH-nya 1 dikurangi log 1,5. Kalau nyari pH, nah untuk nyari pH kita tuliskan, masih ingat mencari pH? Dari pH 14 dikurangi POH. Nah, pH sama dengan 14 dikurangi, ini berarti 1 dikurangi log, pakai kurung ya, 1,5. Harus pakai kurung. Karena kalau nggak pakai kurung nanti tanda positif dan negatifnya berubah. pH sama dengan 14 kurang 1, 13. Nah, sekarang negatif log 1,5. Berarti positif log 1,5. Jadi cukup sampai sini aja. pH-nya sama dengan 13 tambah log 1,5. Asam kuat dengan basa kuat berarti mencampurkan asam dengan basa. Caranya sama, karena ini ya kita cari HCl-nya dulu, mol dari HCl. Mol HCl berapa kira-kira? Mol dari HCl itu kita cari pakai N sama dengan M dikali V. 0,1 molar dikali 10 mili. Nah, sama dengan berapa? 1 milimol. Berarti ini tulis 1 milimol. 1 mol ya. Ini 1 mol, ini 1 mol. Begini ya. Ini berarti 1 mol. Ini 1 milimol, 1 milimol. Berarti, nah ini sudah diketahui 1 milimol. Kenapa ini 1 milimol Pak? Ini kan koefisien 1, seperti yang tadi ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita cari, konsentrasi atau mol dari NaOH. NaOH kita ionkan jadi Na plus dan OH-. Nah, seperti ini ya. NaOH sama dengan atau direaksikan atau diionisasikan menghasilkan Na plus dan OH-. Kita cari dulu molnya N sama dengan M dikali V. M-nya berapa? NaOH 0,1. V-nya berapa? V-nya 10. Berarti 0,1 dikali 10. Oh, NaOH 2 mili bukan 10 ya. NaOH volumenya 2 mili. NaOH volumenya 2 berarti 0,1 dikali 2 0,2 milimol. Nah, sekarang ini 0,2 berarti karena Na jumlahnya 1, ini jumlahnya 1, berarti ini juga 0,2. Berarti OH- di sini karena jumlah koefisiennya 1, ini 1 berarti ini 0,2
juga sama ya, 0,2 milimol. Nah, sekarang karena asam basa, campuran asam basa, berarti yang kita pakai hanya H+, ini ya, ion H+, dan ion OH-nya saja. Nah, berarti kita reaksikan H+, kita reaksikan dengan OH-. Reaksikan jadi apa kalau H+ dengan OH-? Berkesetimbangan ya, jadi air. H2O. H+ dengan OH- seperti ini ya. Nah, caranya kita kalau ini mereaksikan antara asam dengan basa, kita cari dulu yang dinamakan MBS. MBS itu apa? Mula-mula bereaksi, kemudian sisa. Ini kalau sebelah kiri dikurangi, sebelah kanan ditambahkan. Sekarang mula-mula itu yang dipakai ini yang kalian tadi hitung. Mula-mula dari H+ berarti 1 milimol ya. Mula-mula dari OH- tadi berapa? 0,2 milimol. Air ada tidak? Tidak ada. Yaudah strip. Tidak ada. Berarti mula-mulanya tidak ada. Nah, sekarang ini 1. Ini 0,2. Yang bereaksi itu adalah mol yang paling kecil. Ini yang disebut reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu yang habis bereaksi. 1 dengan 2 yang paling kecilnya molnya berapa? 0,2. Berarti kita tulis 0,2 milimol. Ini berarti yang paling kecil juga berapa? 0,2 milimol. Karena kan dua-duanya ini yang paling kecil ya. 1 dengan 0,2 yang paling kecil 0,2. Berarti reaksi pembatasnya adalah OH-. Jumlah molnya berapa? 0,2. Reaksi pembatas itu yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi itu yang paling kecil molnya. Berarti tulisnya 0,2, 0,2. 1 dikurang 0,2, 0,8 milimol. Kemudian 0,2 dikurang 0,2, habis. Ini ditulis ya, ini juga 0,2 milimol. Nah, ini air. Berarti di sisa juga di air 0,2 milimol. Nah, karena di sini yang bersisa asam sebanyak 0,8 milimol, berarti yang kita pakai adalah ini konsentrasi H+-nya saja. Karena ini ya 0,8 karena OH-nya itu habis. Berarti kalau ini sudah ditemukan 0,8 milimol, berarti kita cari konsentrasi H+-nya. Jadi nanti mana yang bersisa antara H+ dengan OH-. Kalau yang bersisa OH- berarti yang kita cari konsentrasi OH-. Karena ini yang bersisanya H+, berarti yang kita cari konsentrasinya H+. Caranya gimana? N dibagi volume total sama N-nya berapa yang bersisa? 0,8. Volume totalnya 2 mili ya. Ini 2 mili ditambah 10. Berarti berapa? 12. Nah, 0,8 kita hitung. 0,8 dibagi 12. Jawabannya 0,06. 0,06 molar ya. Nah, kalau kita pangkatkan berarti 6 kali 10 pangkat min 2M ya. Nah, seperti ini berarti. Nah, ini baru diketahui konsentrasi H+. Berarti kita cari pH-nya. Kalau dicari pH-nya berarti di min logan. Min log 6 kali 10 pangkat min 2. Berapa? Di min logan dulu 2-nya. Berarti 2 min log 6. Berapa 2 min log 6? Nah, nanti tinggal dicari min log 6-nya berapa. Nah, sekarang cukup kalau pengerjaan sampai sini betul nggak, Pak? Betul, sudah benar. Jadi kalau kalian mengerjakannya nanti min log 6 kali 10 pangkat min 2, jawabannya 2 min log 6, sudah betul. Kalau ingin kalian cari sampai selesai, boleh. Tinggal dicari log 6 berapa. Log 6 itu adalah 0,7. Berarti tinggal dikurangi saja. 2 dikurangi 0,7 berarti 1,3. Berarti pH campuran antara NaOH 0,1 molar sebanyak 2 mili dan larutan HCl 0,1 molar sebanyak 10 mili, hasil pH-nya sebesar 1,3. Nah, selesai sudah pembelajaran mengenai pH campuran, asam kuat, dan basa kuat. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.